Shalom, Guru dan teman-teman semua. Saya atas nama Yunus Deva, mahasiswa dari Prodi Kepemimpinan Kristen dengan NIM 20220230007 kelas A. Di video kali ini tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi kepribadian. Di sini kita akan membahas 5 tokoh utama dari seorang psikolog. Yang pertama dari kepribadian Skinner, dan yang kedua kepribadian Bandura, yang ketiga kepribadian Maslow, yang keempat kepribadian Gordon Allport, dan yang kelima kepribadian Carl Rogers. Nah, kita akan bedah pertama dari kepribadian Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dan ahli behaviorisme asal Amerika Serikat yang terkenal dengan teori kepribadiannya yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai teori kepribadian Skinner secara lebih detail, dimulai dari biografi hingga akhir kontribusinya. Yang pertama, biografi. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna dan meninggal pada 18 Agustus 1990. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi behaviorisme. Skinner awalnya belajar di Hamilton di New York, di mana ia meraih gelar sarjana di bidang bahasa Inggris. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Harvard, di mana ia mulai mendalami psikologi eksperimental. Skinner dikenal sebagai orang yang memperkenalkan konsep-konsep behaviorisme yang lebih mendalam, terutama melalui penggunaan alat eksperimen yang dikembangkan sendiri seperti Skinner Box yang memungkinkan pengukuran perilaku hewan secara lebih akurat. Sebagai ahli psikolog eksperimen, ia banyak bekerja dengan percobaan yang lebih melibatkan hewan, terutama burung merpati dan tikus. Yang berikut dasar-dasar teori kepribadian Skinner. Teori kepribadian Skinner berlandaskan pada prinsip dasar dari teori behaviorisme, yaitu bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan, terutama melalui proses penguatan dan hukuman. Skinner berargumen bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang diturunkan atau dibentuk oleh struktur internal seperti id, ego, dan superego, atau seperti dalam teori Freud, melainkan hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Ada beberapa komponen utama dalam teori kepribadian Skinner. Yang pertama, penguatan. Skinner mengemukakan bahwa perilaku akan cenderung berulang apabila diikuti dengan penguatan positif atau negatif. Penguatan positif terjadi ketika seseorang mendapatkan hadiah atau penghargaan setelah melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Sedangkan penguatan negatif terjadi ketika suatu stimulus yang tidak menyenangkan dihilangkan setelah tindakan yang diinginkan dilakukan. Misalnya, seorang anak yang diberi hadiah setelah mengerjakan pekerjaan rumahnya akan lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut. Yang kedua, hukuman. Sebaliknya, perilaku yang diikuti dengan hukuman cenderung berkurang. Hukuman bisa berupa pemberian stimulus yang tidak menyenangkan, atau misalnya hukuman fisik atau verbal, menghilangkan stimulus yang menyenangkan, misalnya mencabut izin bermain. Skinner menekankan bahwa hukuman tidak selalu efektif dalam jangka panjang karena bisa menimbulkan rasa takut atau kebingungan yang dapat menghambat pembelajaran
anak tersebut. Yang ketiga, kondisi peran. Skinner mengembangkan teori operan condition yang menjelaskan bagaimana perilaku individu dipelajari dan dipertahankan melalui penguatan dan hukuman. Dalam eksperimen dengan hewan, Skinner menunjukkan bahwa perilaku tertentu dapat diperkuat atau dihukum dengan cara tertentu untuk memodifikasi perilaku tersebut. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati, yang merupakan landasan bagi pembentukan kepribadian. Dan poin yang ketiga, eksperimen dan kontribusi. Sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori behaviorisme, Skinner melakukan berbagai eksperimen yang terkenal. Salah satu yang paling terkenal adalah penggunaan Skinner Box, sebuah alat yang digunakan untuk mengamati perilaku hewan seperti tikus dan merpati dalam kondisi yang terkendali. Alat ini memungkinkan Skinner untuk mempelajari bagaimana penguatan atau hukuman mempengaruhi perilaku hewan tersebut. Contohnya, dalam eksperimen dengan tikus, Skinner menciptakan situasi di mana tikus dapat menekankan tuas atau mendapatkan makanan sebagai hadiah. Dengan pengulangan, tikus tersebut belajar untuk menekankan tuas lebih sering untuk memperoleh penguatan. Dari eksperimen ini, Skinner menyimpulkan bahwa perilaku yang diulang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip penguatan dan hukuman. Selain itu, Skinner juga banyak menulis buku seperti The Behavior of Organism pada 1938 dan Science and Human Behavior pada 1953 yang menguraikan prinsip-prinsip dasar teori perilaku dan aplikasinya dalam kehidupan manusia. Dan poin yang keempat, kepribadian dalam konteks teori Skinner. Dalam pandangan Skinner, kepribadian adalah hasil dari perilaku yang terprogram melalui pengalaman hidup dan pengaruh lingkungan. Seperti kepribadian seseorang dalam hal ini bukanlah hasil dari struktur internal seperti yang dikemukakan oleh psikolog lain seperti Freud. Sebaliknya, kepribadian muncul sebagai pola perilaku yang dipelajari dan diperkuat sepanjang hidup. Proses pelajaran ini tidak hanya muncul perilaku yang diperkuat secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan pengaruh sosial, budaya, dan situasional. Yang kelima, aplikasi teori Skinner. Skinner berpendapat bahwa prinsip-prinsip teori perilaku ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam pendidikan, terapi, maupun pengelolaan perilaku. Misalnya, dalam pendidikan, guru dapat memperkuat perilaku siswa yang diinginkan melalui penghargaan atau ujian. Dalam terapi, teknik seperti penguatan positif dan negatif dapat digunakan untuk membantu seseorang mengubah perilaku yang merugikan. Yang kedua, kita akan masuk di kepribadian yang kedua adalah Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog asal Kanada yang terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori pelajaran sosial dalam teori kepribadian. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam psikologi, khususnya dalam pemahaman bagaimana individu belajar melalui interaksi sosial dan pengamatan. Ada penjelasan secara detail tentang kepribadian Bandura, dimulai dari biografi hingga akhir kontribusinya dalam psikologi. Yang pertama, biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara dalam keluarga yang sederhana.
Bandura melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Alberta, Kanada, di mana ia mempelajari psikologi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Iowa, di mana ia mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1952. Setelah meraih gelar doktor, Bandura mengajar di beberapa universitas, termasuk Universitas Stanford, di mana ia menghabiskan sebagian besar karir akademiknya. Ia menjadi profesor psikologi di Stanford hingga pensiun, dan sepanjang hidupnya Bandura terus berkontribusi pada psikologi, terutama dalam hal pembelajaran sosial dan teori kepribadian. Salah satu eksperimen yang paling terkenal yang dilakukan Bandura adalah Bobodol eksperimen, yang memberikan bukti empiris bahwa perilaku dapat dipelajari melalui observasi. Dasar teori kepribadian Bandura. Teori kepribadian Bandura berfokus pada konsep learning through observation atau pembelajaran melalui pengamatan dan interaksi antara individu dengan lingkungan. Beberapa dengan teori-teorinya sebelumnya, seperti behaviorisme yang lebih menekankan pada penguatan langsung, Bandura mengembangkan teori yang lebih kompleks yang mengakui pentingnya proses kognitif dalam belajar dan membentuk kepribadian. Ada beberapa konsep utama dari teori kepribadian Bandura. Yang pertama, pembelajaran sosial. Salah satu kontribusi terbesar Bandura adalah teori pembelajaran sosial. Bandura berargumen bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui observasi terhadap orang lain dan lingkungan sosial, bukan hanya melalui pengalaman langsung, tapi ini berbeda dengan pandangan tradisional dalam behaviorisme yang lebih menekankan penguatan eksperimen sebagai faktor utama dalam pembentukan perilaku. Yang kedua, modeling dan observasi. Dalam teori ini, Bandura menekankan pentingnya modeling atau pemodelan dalam proses belajar. Seseorang dapat belajar perilaku baru dengan mengamati orang lain, atau yang disebut model. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik itu dalam keluarga, sekolah, atau media massa. Bandura menyebutkan bahwa tidak hanya penguatan atau hukuman yang mempengaruhi perilaku, tetapi juga bagaimana orang lain atau model berperilaku dapat mempengaruhi seseorang untuk meniru atau menghindari perilaku tersebut. Yang ketiga, kognisi dalam pembelajaran. Bandura memperkenalkan elemen-elemen kognitif dalam pembelajaran sosial yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam teori behaviorisme. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya pasif menerima informasi atau stimulus dari lingkungan, tetapi mereka juga aktif memproses, menilai, dan membuat keputusan tentang apa yang mereka amati dan bagaimana mereka akan bertindak. Oleh karena itu, pembelajaran tidak selalu harus diikuti dengan penguatan langsung, tetapi juga bisa terjadi melalui penilaian internal terhadap perilaku dan konsekuensinya. Yang ketiga, efikasi diri. Yang berikut, keempat, efikasi diri. Salah satu konsep kunci yang diperkenalkan Bandura adalah self-efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi tertentu atau mencapai tujuan. Bandura berpendapat bahwa efikasi diri berperan penting dalam menentukan seberapa besar upaya yang akan dikeluarkan seseorang untuk menghadapi tantangan, bagaimana mereka akan mengatasi kegagalan. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung lebih gigih dalam menghadapi tantangan dan
tidak mudah menyerah. Sementara mereka yang dimiliki efikasi diri rendah cenderung menghindari tantangan atau merasa tidak mampu menghadapinya. Yang ketiga, Bobodol eksperimen. Salah satu eksperimen yang paling terkenal yang dilakukan oleh Bandura adalah Bobodol eksperimen pada tahun 1961. Eksperimen ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku agresif dengan mengamati orang dewasa. Dalam eksperimen ini, anak-anak diperhatikan video orang dewasa yang bertindak agresif terhadap boneka Bob atau boneka besar yang dapat dipukul. Setelah menonton video tersebut, anak-anak yang terlibat dalam eksperimen cenderung meniru perilaku agresif yang mereka amati. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengamatan tanpa adanya penguatan langsung. Poin yang keempat, konsep utama dalam teori kepribadian Bandura. Ada beberapa konsep utama yang menjadi dasar dari teori kepribadian Bandura. Yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan. Bandura berargumen bahwa seseorang tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain, yang dikenal dengan behaviorism learning atau pembelajaran sosial. Seseorang akan memperhatikan perilaku model, mengingatnya, dan kemudian mengimitasi perilaku tersebut jika perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau sesuai. Yang kedua, penguatan dan hukuman. Bandura mengakui bahwa penguatan dan hukuman juga berperan dalam pembentukan perilaku, tetapi ia menekankan bahwa pengaruh lingkungan terhadap perilaku tidak selalu bergantung pada penguatan langsung. Seseorang dapat belajar dengan mengamati konsekuensinya yang diterima oleh model atau vicarious reinforcement atau vicarious punishment yang dapat mempengaruhi apakah individu adalah meniru perilaku tersebut. Yang berikut, self-regulation atau penguatan diri. Bandura juga memperkenalkan konsep penguatan diri yang mengacu pada kemampuan individu untuk mengontrol dan memodifikasi perilaku mereka sendiri berdasarkan standar pribadi dan penilaian diri. Ia melibatkan proses pengaturan emosi, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil yang diinginkan. Yang berikut, self-esteem atau harga diri dan self-concept atau konsep diri. Kepribadian menurut Bandura juga dipengaruhi oleh cara seseorang melihat diri mereka sendiri atau self-concept dan nilai yang mereka tempatkan pada diri mereka sendiri adalah self-esteem atau konsep-konsep. Konsep-konsep ini berkembang seiring dengan terinteraksi sosial dan pengalaman hidup seseorang. Yang berikut, kelima, kontribusi dan aplikasi teori Bandura. Teori Bandura telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, psikologi klinis, dan media massa. Dalam pendidikan, teori pembelajaran sosial digunakan untuk mengembangkan model pengajaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan model yang baik untuk ditiru oleh siswa. Dalam psikologi klinis, konsep self-efficacy telah digunakan untuk membantu individu mengatasi kecemasan, depresi, dan gangguan lainnya dengan meningkatkan keyakinan mereka terhadap kemampuan diri. Selain itu, konsep pembelajaran sosial Bandura juga telah digunakan untuk menjelaskan pengaruh media dalam pembentukan perilaku sosial, seperti perilaku agresif atau perilaku prososial. Dan
kepribadian yang ketiga adalah kepribadian Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York dalam keluarga Yahudi yang sederhana. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di City College of New York, yang kemudian meraih gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Wisconsin pada tahun 1934. Maslow memulai karir akademiknya di Universitas Brooklyn sebelum akhirnya menjadi profesor di Universitas Brandeis. Maslow dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik yang berfokus pada potensi positif dan perkembangan individu. Berbeda dengan pendekatan behavioristik atau psikoanalitis yang lebih menekankan pada determinisasi dan kondisi psikologi negatif. Maslow menekankan pada potensi manusia untuk berkembang menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi dan lebih memuaskan. Maslow memiliki pandangan bahwa manusia secara alami memiliki dorongan untuk berkembang dan mencapai pencapaian diri atau yang disebut sebagai self-actualization. Ia menjadi terkenal karena mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa mencapai potensi tertinggi mereka. Dan akhirnya meninggal pada 8 Juni 1970 pada usia 62 tahun. Kita masuk ke teori pertama dari Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow. Teori Maslow tentang kepribadian ini dikenal dengan model hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang berjenjang. Kebutuhan yang lebih dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi bisa dipenuhi. Hierarki ini terdiri dari 5 tingkat kebutuhan yang disusun dalam bentuk piramida. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar dan penting untuk kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, dan udara. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak dapat melanjutkan kehidupan mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, seseorang akan mencari keamanan dan perlindungan. Itu meliputi rasa aman secara fisik, keamanan finansial, stabilitas, perlindungan dari ancaman, dan jaminan kesehatan. Kebutuhan akan keselamatan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kestabilan dalam hidup. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisik dan keamanan terpenuhi, seseorang akan mencari rasa cinta, persahabatan, dan hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan interpersonal yang mendalam dan terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau kelompok. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, seseorang membutuhkan rasa harga diri dan pengakuan, termasuk prestasi, rasa dihargai oleh orang lain, rasa percaya diri, dan rasa bangga terhadap kemampuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini memberi seseorang rasa penting dan harga diri dalam masyarakat. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah puncak dari hierarki kebutuhan Maslow yang mencerminkan kebutuhan untuk mencapai potensi
penuh seseorang. Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri merasa bahwa mereka telah menjadi siapa mereka sebenarnya dan telah mencapai potensi maksimum dalam kehidupan mereka. Ini bisa melibatkan pencapaian dalam bidang seni, intelektual, spiritual, atau pencapaian pribadi lainnya. Poin yang berikut, konsep penting dalam teori Maslow. Yang pertama, self-actualization atau aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa puncak perkembangan manusia adalah pencapaian aktualisasi diri, yaitu proses terus-menerus dalam mengenali dan mengembangkan potensi diri. Orang yang mencapai aktualisasi diri tidak hanya sukses dalam karirnya atau hubungan, tetapi juga memahami dan menghargai hidup dengan cara yang lebih mendalam. Yang berikut, motivasi dan kebutuhan. Teori Maslow menganggap bahwa seseorang didorong oleh motivasi yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Begitu kebutuhan dasar dipenuhi, individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow menekankan bahwa motivasi ini bersifat dinamis dan berubah seiring perkembangan individu. Dan yang ketiga, pertumbuhan manusia menurut Maslow. Manusia memiliki dorongan bawaan untuk berkembang dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Maslow melihat manusia sebagai makhluk yang intrinsik memiliki potensi untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kehidupan mereka, yang mencakup pengembangan moral, intelektual, dan emosional. Poin yang berikut, kritik dan pengembangan teori Maslow. Teori Maslow telah memberikan pengaruh besar dalam bidang psikologi dan manajemen. Namun teori ini juga menghadapi kritik, beberapa diantaranya termasuk keterbatasan universalitas. Teori Maslow didasarkan pada pengamatan terhadap individu di masyarakat Barat yang cenderung lebih mengutamakan pencapaian pribadi. Dalam budaya kolektivis atau masyarakat yang lebih fokus pada komunitas, urutan dan prioritas kebutuhan bisa berbeda. Yang kepribadian yang keempat adalah Gordon Allport. Gordon Allport menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Yale pada tahun 1919 dan melanjutkan studi pasca sarjananya di Harvard University, di mana ia menerima gelar PhD pada tahun 1922. Setelah lulus, ia menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pengajar di Harvard, di mana ia mempengaruhi banyak psikolog terkenal seperti Henry Murray dan Jerome Kagan. Allport dikenal sebagai orang yang menekankan pendekatan deskriptif terhadap kepribadian dan lebih menolak pendekatan psikodinamik seperti yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Ia berfokus pada analisis karakteristik kepribadian individu yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, serta bagaimana faktor-faktor ini berkembang seiring waktu. Kita akan masuk dalam teori kepribadian Gordon Allport. Teori kepribadian Allport berfokus pada konsep-konsep seperti trait atau ciri-ciri dan disposisi kecenderungan internal yang mempengaruhi perilaku. Ada beberapa aspek utama dalam teori Allport. Yang pertama, pendekatan deskriptif dan humanistik.
Alport menekankan bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan dia tidak sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau ketidaksadaran seperti yang dikemukakan oleh Freud. Sebaliknya, Alport percaya bahwa individu memiliki kekuatan internal untuk mengendalikan diri dengan membuat pilihan. Oleh karena itu, teori Alport lebih bersifat humanistik dan dengan fokus pada potensi pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Yang kedua, konsep trait atau ciri-ciri. Alport memperkenalkan konsep trait sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang stabil dari seseorang yang mempengaruhi perilaku mereka dalam berbagai situasi. Menurut Alport, trait adalah bentuk umum dari disposisi yang berulang yang bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan individu. Ciri utama, ciri kardinal, ciri yang sangat dominan dan membentuk kepribadian seseorang secara keseluruhan. Ciri ini sangat mendalam dan dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan individu. Misalnya, seseorang yang memiliki kepemimpinan sebagai ciri utama akan cenderung memimpin dalam berbagai situasi. Yang kedua, ciri sentral. Ciri yang lebih umum dapat ditemukan dalam kepribadian sebagian besar individu. Ciri ini mencerminkan pola perilaku yang penting tetapi tidak sekuat ciri utama. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki ciri sentral seperti jujur atau ramah. Berikut ciri sekunder atau secondary traits. Ciri-ciri yang lebih spesifik dan lebih terbatas dalam konteks tertentu. Ini bisa termasuk preferensi pribadi atau kebiasaan yang tidak menunjukkan pola perilaku yang kuat. Poin yang berikut, struktur kepribadian. Alport menggambarkan kepribadian sebagai struktur yang dinamis yang terdiri dari berbagai trait yang saling berinteraksi. Kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi terus berkembang seiring waktu. Proses perkembangan ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta tujuan dan kebutuhan pribadi individu. Poin yang berikut, proses proprium. Alport juga memperkenalkan konsep proprium yang merujuk pada aspek kepribadian yang berhubungan dengan rasa diri atau self. Ini mencakup elemen-elemen yang membentuk kesadaran seseorang akan dirinya, seperti kebutuhan untuk identitas, kontinuitas, dan pengendalian diri. Alport menganggap bahwa proprium sebagai bagian yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian yang lebih matang. Poin yang berikut, fungsional autonomi. Salah satu konsep penting dalam teori Alport adalah fungsional autonomi. Menurut Alport, perilaku manusia seringkali dipertahankan oleh faktor-faktor yang bersifat internal dan bukan sekedar akibat dari pengalaman masa lalu atau pengaruh luar. Artinya, meskipun suatu perilaku mungkin berasal dari kebutuhan atau motif tertentu di masa lalu, perilaku tersebut bisa berkembang menjadi tujuan atau motif baru yang tidak lagi bergantung pada motif asalnya. Sebagai contoh, seseorang yang awalnya belajar berolahraga atau alasan kesehatan bisa berkembang menjadi seorang atlet yang melakukan olahraga untuk alasan kesenangan atau tantangan pribadi. Poin yang berikut, pendekatan individualistik. Alport menekankan bahwa pentingnya mempelajari kepribadian pada tingkat individu. Berbeda dengan pendekatan yang lebih umum dan statistik yang digunakan oleh banyak psikolog lain pada saat itu, dia berpendapat bahwa kepribadian adalah fenomena yang sangat pribadi dan tidak bisa sepenuhnya dipahami
hanya dengan pendekatan yang bersifat generik atau berdasarkan kelompok. Poin yang berikut, metode penelitian. Alford juga menyarankan berbagai metode untuk mempelajari kepribadian, termasuk wawancara, analisis surat pribadi, dan pengamatan perilaku. Ia menekankan pentingnya peneliti yang lebih deskriptif dan kualitatif dengan lebih banyak fokus pada studi kasus individu daripada analisis statistik besar. Yang berikut, pengaruh dan kontribusi. Teori kepribadian Gordon Alford memiliki pengaruh besar dalam bidang psikologi, khususnya dalam pengembangan teori-teori trait yang lebih modern. Pendekatan yang dia kembangkan mengarah pada kemunculan teori-teori besar lainnya tentang kepribadian, seperti teori Big Five atau 5 besar, yang sekarang diterima luas dalam psikologi kontemporer. Kepribadian yang ke-5 adalah Carl Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga Protestan yang cukup konservatif dan religius. Sebagai anak, Rogers sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan dan ia sempat belajar di berbagai sekolah di Amerika sebelumnya. Akhirnya melanjutkan pendidikan ke Universitas Wisconsin. Rogers mulai tertarik pada psikologi ketika ia melanjutkan studi ke Universitas Columbia dan meraih gelar doktor di bidang psikologi klinis pada 1931. Setelah lulus, ia bekerja sebagai psikolog klinis di berbagai lembaga, termasuk di Chicago. Pengalamannya dalam bekerja dengan klien membuat semakin tertarik pada aspek-aspek kehidupan manusia yang lebih mendalam, khususnya bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai potensi diri mereka. Rogers dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan pendekatan terapi yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang positif dan mendukung klien untuk menemukan solusi bagi masalah mereka sendiri. Dan ia meninggal pada 4 Februari 1987 di California. Teori pertama dari Carl Rogers adalah konsep yang pertama, self concept atau konsep diri. Konsep diri atau self concept adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri yang terdiri dari bagaimana ia melihat dan merasakan dirinya, termasuk kelebihan, kekurangan, serta peran yang ia jalani dalam kehidupan. Rogers menekankan bahwa pengalaman manusia sangat dipengaruhi oleh konsep diri ini. Jika seseorang memiliki konsep diri yang positif, mereka cenderung merasa lebih baik dan lebih mampu dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, jika konsep diri seseorang negatif atau tidak sesuai dengan kenyataan, hal itu dapat mengarah pada ketegangan psikologis dan konflik internal. Poin kedua, organisme feeling atau proses ini berkaitan dengan bagaimana individu mengevaluasi pengalaman mereka untuk menilai apakah pengalaman tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka atau tidak. Rogers percaya bahwa individu secara alami memiliki kemampuan untuk membedakan antara pengalaman yang mendukung perkembangan diri dan yang tidak.
Poin yang berikut, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses mencapai potensi penuh seseorang. Menurut Rogers, setiap individu memiliki kecenderungan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara positif, yang disebut sebagai actualizing tending. Proses ini melibatkan pencapaian berbagai tujuan hidup, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan emosional. Dan poin yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan. Salah satu konsep sentral dalam teori Carl Rogers adalah pentingnya kasih sayang yang tidak bersyarat. Dalam perkembangan pribadi seseorang merujuk pada penerimaan dan penghargaan terhadap seseorang tanpa syarat atau kondisi. Roger percaya bahwa pengalaman ini yang seringkali terjadi dalam hubungan terapeutik memungkinkan seseorang untuk berkembang lebih baik dan merasa diterima tanpa perlu mengubah dirinya untuk memenuhi harapan orang lain. Dan poin yang berikut, keselarasan. Keselarasan merujuk pada kesesuaian antara konsep diri individu dengan pengalaman nyata mereka. Rogers berpendapat bahwa jika individu mengalami ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman mereka, maka mereka akan merasa cemas dan tertekan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan psikologis, penting bagi seseorang untuk memiliki keselarasan antara pemahaman dirinya dengan pengalaman hidup yang dijalaninya. Poin yang berikut, empati. Empati dalam konteks teori Rogers mengacu pada kemampuan terapis untuk memahami dan merasakan klien dan perspektif mereka sendiri. Rogers berpendapat bahwa empati adalah salah satu aspek penting dari hubungan terapeutik yang mendalam, yang dapat membantu klien merasa didengar, dimengerti, dan diterima. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.